Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom. Bila Anda merupakan anggota gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Periksa email inbox Anda dan temukan email dari Pastor John Taylor yang mana meminta member untuk mengumpulkan nominasi diaken sebelum 2 April minggu depan. Sehingga pada business meeting nanti, semua member dapat memilih para deacon yang baru. Terima kasih telah menjadi bagian dari keputusan penting dalam kepemimpinan ICA. Minggu Paskah segera tiba. Bersama kita akan memperingati Jumat Agung pada Jumat pagi tanggal 7 April dan Minggu Paskah pada 9 April dengan jadwal ibadah seperti biasanya. Perhatikan tanggalnya dan ajak teman serta keluarga untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah di gereja. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah IC Bahasa Indonesia online pada hari ini. Saya Pastor Roy dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami mau bertumbuh lewat kebenaran firman yang kami baca dan kami dengar saat ini. Pimpin hidup kami, berbicara bagi kami ya Tuhan. Karena kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Dan kiranya lewat firman yang kami baca dan kami dengar, kami menemukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, minggu ini kita masih berada pada seri mujizat. Dan judul khotbah pada hari ini yaitu tentang yang buta akan melihat. Teksnya terambil dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-41. Namun saat ini saya akan membacakan Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa menyimaknya di kitab masing-masing. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang.
akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ada sebuah foto yang diambil oleh seorang perempuan muda tunanetra yang bernama Yunda Forbes. Foto itu diterbitkan bersama dengan foto-foto yang lain dari anak-anak muda tunanetra dalam sebuah buku berjudul "Melihat Melampaui Penglihatan". Foto yang diambil oleh Yunda ini menampilkan sebuah retakan di trotoar yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang biasa melihatnya. Yunda berkata, "Karena Anda memiliki penglihatan yang baik, Anda mungkin tidak memperhatikan retakan ini. Tetapi retakan ini menjadi masalah besar buat saya karena tongkat penuntun saya selalu masuk ke dalamnya." Kita sering melihat, tetapi tidak sungguh-sungguh melihat. Berbeda dengan Yunda yang dapat melihat sekalipun dia tidak mampu untuk melihat. Hal serupa juga dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 9 ayat 39. Dia berkata, "Aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Lalu ayat 41, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Hal yang menarik di sini bahwa orang buta dalam Yohanes pasal yang ke-9 yang kita baca bisa melihat Kristus Sang Mesias yang dijanjikan telah hadir dan ia percaya. Namun berbanding terbalik dengan orang-orang Farisi yang telah melihat Yesus, menyaksikan mujizat yang adalah tanda dari kedatangan Mesias, justru menutup mata dengan sengaja. Apa yang dilihat oleh orang buta dalam Yohanes 9 ketika ia disembuhkan oleh Yesus dan berjumpa secara langsung dengan Yesus, serta apa yang Yesus ingin dia lihat dari hidup kita ketika engkau dan saya berjumpa dengan Kristus. Saat engkau dan saya mengalami mujizat atau menyaksikan mujizat. Yang pertama, realita ketidakberdayaan hidup di luar Yesus. Di sini ayatnya terambil dalam ayat yang pertama, 8, 16, 22, dan 39. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang ke-8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ayat 16, maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat."
Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Kata Yesus ayat yang ke-39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ayat-ayat yang telah kita baca ini memberi gambaran ketidakberdayaan hidup di luar Kristus. Ketidakberdayaan hidup di luar Kristus adalah hidup tanpa makna dan tanpa tujuan, hanya meratapi nasib, hopeless. Inilah yang terjadi, yang menjadi gambaran dari hidup orang buta. Hanya meratapi nasibnya yang buta. Dan dia hidup selalu mengharapkan belas kasihan dengan menjadi pengemis. Lalu ketidakberdayaan hidup di luar Yesus juga digambarkan sebagai hidup yang dalam kepura-puraan. Seperti orang Farisi yang pura-pura bahagia, taat, yang fokusnya adalah memoles apa yang terlihat oleh orang lain. Hidup yang dalam perpecahan, hidup yang dikucilkan, penolakan sebagaimana orang Farisi menolak orang buta untuk berada dalam sinagog atau persekutuan. Bahkan ketidakberdayaan hidup di luar Kristus itu adalah hidup yang akan menerima hukuman. Ini sebagian dari gambaran dari ketidakberdayaan hidup yang berada di luar Yesus. Hidup yang menyedihkan, hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam ketakutan, hidup yang tujuannya adalah hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu dengan tujuan untuk diterima dan diakui. Sebagaimana orang tua dari orang yang buta itu takut dikucilkan agar tetap diterima. Ini adalah hidup yang sangat melelahkan dan menyakitkan hati. Seberapa banyak kita atau orang-orang yang kita kenal rela melakukan apa saja hingga dosa demi penerimaan dan pengakuan manusia. Inilah yang dikejar oleh orang-orang dunia. Yang menarik ketika kita membaca tulisan-tulisan Yohanes, Yohanes menggambarkan bahwa keadaan dunia ini adalah keadaan dunia yang tidak sempurna. Lalu dosa menyebabkan segala kemungkinan hal-hal buruk terjadi atas hidup kita. Dan hal-hal buruk itu menggambarkan bagaimana hidup yang berada di luar kontrol dari Kristus. Tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan. Hidup kita benar-benar tidak berdaya jika engkau dan saya hanya menggantungkan hidup kita pada bumi ini. Hanya menggantungkan hidup kita kepada manusia. Hanya menggantungkan hidup kita kepada apa yang kita punya atau kepada kemampuan diri kita. Atau menggantungkan hidup kepada hal lain selain kepada Allah Yesus Kristus. Ketidakberdayaan manusia merupakan pasangan dari keberdayaan Allah. Keberdayaan dari Allah ibaratnya sebuah puncak gunung. Dan ketidakberdayaan manusia itu merupakan lembah. Allah berada di atas dan kita berada di bawah. Lalu kita melihat di puncak begitu indah dan kokoh. Namun celakanya manusia yang berada di bawah merasa setara dengan Allah. Lalu memaksa Allah seolah-olah Allah lebih rendah dari manusia. Dan harus selalu menuruti setiap permintaan dan keinginan. Itulah gambaran dari manusia yang berdosa. Yang menempatkan diri sebagai Tuhan.
dan Allah sebagai budak, pesuruh yang harus selalu menuruti kemauan manusia yang berdosa. Padahal gambaran orang-orang percaya hidupnya itu adalah taat kepada Tuhan. Hidupnya diatur oleh Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tetapi gambaran hidup orang berdosa adalah mengontrol Tuhan. Mengarahkan Tuhan untuk hasrat dan keinginan mereka. Ini hal yang terbalik. Itu ibaratnya bagaikan orang, kalau kita baca cerita dongeng atau film kartun yang menggambarkan manusia berjumpa dengan jin, lalu jin mengatakan, "Saya beri 3 permintaan." Dan kadangkala kita menjadikan Tuhan itu sebagai jin untuk menuruti permintaan-permintaan kita. Apa yang membuat manusia menjadi manusia dan Allah menjadi Allah? Ketidakberdayaan membuat manusia menjadi penerima pertolongan. Dan membuat Allah menjadi pemberi pertolongan. Dengan begitu, kita butuh pertolongan, Allah sang pemberi pertolongan. Kita seharusnya menjadi orang yang tahu diri bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Allah, kepada kemurahan hati Allah. Bahkan bagian dari hidup kita, nafas hidup kita itu berasal dari nafas Allah sendiri. Artinya kepenuhan hidup kita, kepenuhan hidup engkau dan saya hanya bisa diisi oleh Allah itu sendiri. Karena bagian dari hidup kita itu berasal dari Allah. Di luar Yesus, kita tidak akan menemukan solusi yang sesungguhnya dari pergumulan hidup kita. Di luar Yesus, engkau dan saya sama seperti orang buta yang hanya mengharapkan belas kasih dari orang lain, yang sama sekali bukanlah sebuah jawaban yang sesungguhnya dari apa yang engkau dan saya butuhkan. Inilah realita hidup di luar Kristus. Hidup tanpa pengharapan dan hidup yang sangat menyedihkan. Lalu Yohanes 9 memperlihatkan kenyataan yang lain. Yaitu yang kedua, realita kualitas hidup dalam Kristus. Di sini pada ayat 3 sampai yang kelima, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Di sini kita mendapati bahwa hidup Yesus itu tujuannya adalah tujuan Allah. Tentang pekerjaan Allah, tentang kehendak Allah. Itulah kualitas hidup Kristus. Kualitas hidup Yesus ditentukan oleh keterlibatan engkau dan saya dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah atas hidup kita. Hidup dalam Kristus kita akan menemukan nilai yang baru. Nilai hidup dalam kerajaan Allah. Nilai hidup dalam kerajaan Allah itu berbicara tentang kehendak Allah. Pimpinan Tuhan, kemauan Tuhan yang terjadi atas hidup engkau dan saya. Sehingga kualitas hidup kita tidak lagi bergantung karena keadaan fisik, karena keadaan ekonomi, karena keadaan status sosial, hingga karena masa lalu yang pahit dan menyakitkan sekalipun. Kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh hal-hal tertentu itu. Tetapi kualitas hidup kita berasal dan ditentukan dari Allah itu sendiri. Engkau dan saya diberdayakan saat kita berada dalam Kristus, dalam tubuh Kristus, untuk tujuan Allah. Mungkin
di antara kita banyak yang tahu seseorang yang bernama Nick Vujicic, yang kalau dia adalah seorang Kristen, seorang rohaniawan. Yang menarik adalah nilai hidupnya, semangat hidupnya, tujuan hidupnya tidak lagi dikontrol oleh keterbatasan fisiknya. Berapa banyak orang-orang yang kita jumpai atau kita dahulu sebelum kita berjumpa dengan Kristus, hati kita, emosi kita, perasaan kita itu dikontrol oleh keadaan keterbatasan-keterbatasan tertentu yang ada dalam hidup kita. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kontrol atas nilai hidup kita, semangat hidup kita, tujuan hidup kita itu berada pada tangan Allah, kepada Yesus yang engkau dan saya terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Engkau dan saya bisa saja ditimpa kemalangan hidup karena berbagai macam faktor. Entah faktor ekonomi, faktor bencana, faktor sakit penyakit, keterbatasan fisik, hingga faktor-faktor tertentu yang pernah terjadi di masa lalu. Namun bila engkau dan saya ada dalam Kristus, maka kontrol dari hidup kita tidak dikendalikan oleh faktor-faktor kemalangan hidup. Kontrol dari hidup kita terletak kepada kasih Allah yang kita terima melalui Kristus. Sehingga walaupun hidup kita bahkan tubuh kita semakin melemah, rapuh, sakit, tidak sempurna sekalipun, kita diberikan garansi bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kepenuhan, kesempurnaan dari hidup kita. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Inilah janji Yesus bagi engkau dan saya. Oleh sebab itu, izinkanlah hidup kita untuk diterangi oleh Kristus, Sang Terang itu. Lalu engkau dan saya diberdayakan menjadi reflektor yang menyalurkan terang Kristus bagi sesama kita. Tujuan kita hidup adalah tentang Allah, kehendaknya. Keseharian kita adalah tentang bagaimana kita mengasihi Allah, mempermuliakan Allah, mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Bayangkan setiap hari saat kita merencanakan sesuatu yang berguna untuk masa depan kita, atau kita melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk hidup kita dan masa depan kita. Tanyakan kepada diri kita, apakah yang kurencanakan dan yang kukerjakan ini Allah dipermuliakan di sana? Atau justru diriku yang dipermuliakan? Apakah Allah senang saat saya merencanakan dan melakukan ini dan itu? Segala sesuatu yang engkau dan saya kerjakan dan yang engkau dan saya lakukan, Allah harus dipermuliakan di sana. Sehingga kita tidak akan pernah merugikan orang lain. Kita tidak akan pernah menyakiti orang lain. Kita tidak akan pernah mengambil hak-hak yang bukan menjadi hak kita. Karena kita tahu Allah dipermuliakan di sana. Sehingga kita bertanggung jawab untuk setiap kepercayaan yang diberikan dan dipercayakan, untuk tugas-tugas yang diberikan. Karena kita tahu Allah dipermuliakan di sana ketika kita bertanggung jawab dan mengerjakan apapun itu. Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang engkau dan saya jalani sebagai pengikut Kristus adalah kualitas hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kalau menurut konsep umum yang dianut sebagian besar manusia adalah hidup yang berkualitas itu dialami saat kita bisa memberi kepuasan kepada diri sendiri. Kita harus punya ini dan itu. Tetapi bagi Yesus, hidup berkualitas itu terjadi saat engkau dan saya hidup bagi Kristus. Hidup bagi Allah. Hidup bagi Kristus akan memberikan kepuasan hidup bersama-sama yang bersifat relasional baik kepada sesama maupun kepada Allah. Contohnya, saya mengasihi sesama karena saya hidup bagi Kristus. Saya membawa damai di antara sesama karena saya hidup bagi Kristus. Saya hidup bergantung kepada Tuhan karena hidup bagi Kristus. Saya melakukan kehendak Allah karena saya hidup bagi Kristus. Lalu, apa yang Yesus lihat kepada kita ketika ia menjumpai engkau dan saya? Ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ayat 24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Apa yang Yesus lihat kepada engkau dan saya ketika ia menjumpai engkau dan saya? Respon kita. Di sini orang buta sejak lahir, dia merespon secara positif kepada Yesus. Tetapi sebaliknya orang Farisi dan Yahudi merespon secara negatif kepada Yesus. Mereka bahkan mengatakan Yesus sebagai orang berdosa. Perjumpaan dengan Yesus adalah sebuah peristiwa yang akan menentukan tujuan dari masa depan hidupmu dan hidupku. Tujuan dari nilai hidupmu dan nilai hidupku. Sebab engkau dan saya tidak bisa abstain atau netral. Kita hanya bisa memilih dan memutuskan ya atau tidak kepada Yesus. Orang-orang Farisi dan Yahudi terlalu fokus pada tujuan dan keinginan mereka sendiri. Sampai-sampai ketika Mesias yang telah dijanjikan hadir dengan tanda-tanda yang sesuai dengan nubuat para nabi pun tidak mereka kenali. Karena yang menjadi tuan bagi diri mereka adalah diri mereka sendiri. Tujuan mereka sendiri. Jadi mereka mengharuskan kedatangan Mesias dengan kebangkitan kerajaan Daud yang akan menghancurkan kerajaan Romawi yang telah menjajah mereka. Tapi yang menarik, Yohanes 5 ayat 39 dan 43 mencatat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu sudah memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Lalu Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Jangan dibalik. Kita yang membutuhkan Kristus. Lalu ayat 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Inilah sikap dari orang Farisi dan orang Yahudi. Berbanding terbalik dengan orang buta yang sebelumnya hidupnya berada dalam cengkeraman nasib atas kebutaannya yang membuat hidupnya terhina dengan menjadi pengemis,
dan bergantung kepada belas kasihan manusia. Lalu saat berjumpa dengan Yesus, dia menemukan sumber kehidupan. Dan tanpa ragu sedikit pun dia berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu apa makna dari mujizat yang terjadi dalam Yohanes 9 bagi engkau dan saya sebagai orang percaya? Mujizat dalam Yohanes 9 di sini menarik digambarkan sebagai sebuah paket. Dan yang terpenting bukanlah mujizatnya atau bungkusnya, tetapi apa yang ada di dalam paket bungkusan mujizat itu. Paket itu isinya adalah kehendak Allah, pekerjaan Allah, Yesus sang terang dunia, Yesus sang Mesias, Yesus sang hakim yang menentukan hidup dan mati, menentukan seseorang dihukum atau tidak dihukum. Itulah paket yang isi dari paket mujizat yang terjadi dalam Yohanes 9. Dan yang terpenting dari paket bukanlah bungkusnya, bukan mujizatnya. Tetapi apakah engkau dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tujuan dari mujizat Yesus, mujizat pertama perkawinan di Kana, agar murid-murid percaya kepadanya dalam Yohanes 2 ayat 11. Mujizat kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana agar sang pegawai istana dan semua keluarganya menjadi percaya. Dalam Yohanes 4, mujizat ketiga, orang lumpuh disembuhkan agar ia percaya Yesus sang pengampun dosa. Yohanes 5, Yesus memberi makan 5.000 orang agar mereka tahu dan percaya Yesuslah roti hidup. Dan dalam Yohanes pasal 9, orang buta sejak lahir disembuhkan agar dia percaya kepada Yesus. Kebenarannya adalah orang-orang yang mencari Yesus untuk menyaksikan dan mengalami show mujizat, Yesus selalu menghindar dan tidak ingin dijumpai untuk tujuan tersebut. Sebab Yesus tidak pernah berkenan, mujizat dan namanya dipakai untuk mensahkan, membenarkan agenda pribadi atau kelompok tertentu yang menyimpang dari tujuan Allah yang seharusnya. Mujizat, tanda, tahu bahwa Mesias telah hadir. Dan dari tanda itu iman kita harus bangkit dan percaya kepada Kristus. Yohanes 5 ayat 34, tetapi Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dia juga yang bersaksi tentang aku. Yang Yesus mau adalah supaya engkau dan saya diselamatkan, menjadi percaya kepadanya. Mujizat dalam Yohanes 9 membuka mata kita bahwa manusia itu, engkau dan saya tidak berdaya tanpa Allah. Hidupmu dan hidupku bergantung kepada Yesus Kristus. Kebahagiaan hidupmu dan kebahagiaan hidup kita terletak hanya kepada Yesus. Nilai hidup kita berarti atau tidak itu hanya terletak saat kita ada dalam Kristus, percaya kepadanya atau tidak. Kepenuhan dan kepuasan hidup akan kita peroleh dalam Kristus. Dan dalam Yesus kita diajarkan apa itu namanya percaya kepada Tuhan. Bukan apa itu namanya mendikte, mengatur, menggiring Tuhan untuk kepentingan engkau dan saya. Dalam Yesus engkau dan saya dididik untuk percaya, untuk taat, untuk tunduk kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan, dia diutus, dia melakukan pekerjaan Allah dan bukan request manusia. Saat kita percaya kepada Kristus,
Kita dididik untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi engkau dan saya. Ketika Paulus saat merasa masih ada yang kurang dalam hidupnya, yang tidak dijawab Tuhan, kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku atasmu. Dalam Tuhan kita tahu rasa cukup, kita tahu batas. Sebab Ia tahu yang terbaik atasmu dan atasku. Ia penciptamu, Ia penciptaku. Tetapi dosa membuat engkau dan saya merasa lebih tahu dari Tuhan. Merasa lebih tahu apa yang terbaik, yang terbagus untukmu dan untukku. Jangan biarkan dosa mendikte hidupmu dan hidupku untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Untuk mengatur Tuhan, memaksa Tuhan, menantang Tuhan. Dan menjadi orang Kristen yang suka menguji Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang taat, percaya, tunduk, dan berserah kepada kehendak, pimpinan, dan tujuan Tuhan. Hiduplah bagi Kristus, tetap percaya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Lewat firman-Mu kami diingatkan bagaimana realita hidup di luar Kristus. Itu adalah hidup tanpa pengharapan, hidup yang sia-sia, hidup yang pada akhirnya akan membawa kami ke dalam penghukuman. Melalui firman-Mu, kami diajak untuk melangkah kepada hidup dalam Kristus. Hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup yang bergantung kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Didik kami ya Tuhan, sebagai tubuh-Mu, sebagai jemaat-Mu, untuk hanya taat kepadamu, kepada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, mengikuti apa yang menjadi kemauan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Didik kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, agar ketika kami mengalami mujizat atau menyaksikan mujizat terjadi, kami tahu tujuannya adalah Kristus. Iman kepada Kristus. Mesias telah hadir. Engkau melihat setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami hari demi hari. Tolong kami ya Tuhan. Pegang tangan kami, mampukan kami untuk survive dari pergumulan-pergumulan hidup terberat sekalipun. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau mau hal-hal terbaik yang terjadi atas hidup kami. Dan ketika hal apapun terjadi atas hidup kami, bukan karena kesalahan dan dosa kami, tetapi terjadi karena kebenaran mengikut Kristus, kebenaran karena firman Tuhan. Kami ada di jalan yang benar. Kami melihat pertolongan Tuhan. Kami mengalami kuasa Tuhan. Karena kami taat kepada firman. Dan ketika hidup kami susah karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mau bertobat ya Tuhan. Pimpin kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, dan memampukan hidup kita melalui firman-Nya, menjadi terang bagi sesama dan lingkungan, tempat di mana Engkau berada dan tinggal.
dalam pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan setiap pelayanan pekerjaan kita untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom. Bila Anda merupakan anggota gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Periksa email inbox Anda dan temukan email dari Pastor John Taylor yang mana meminta member untuk mengumpulkan nominasi diaken sebelum 2 April minggu depan. Sehingga pada business meeting nanti, semua member dapat memilih para deacon yang baru. Terima kasih telah menjadi bagian dari keputusan penting dalam kepemimpinan ICA. Minggu Paskah segera tiba. Bersama kita akan memperingati Jumat Agung pada Jumat pagi tanggal 7 April dan Minggu Paskah pada 9 April dengan jadwal ibadah seperti biasanya. Perhatikan tanggalnya dan ajak teman serta keluarga untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah di gereja. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama.
Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.